Hai Ayah Bunda, kita berjumpa dalam program parenting di channel YKB GKI TV bersama Fakultas Psikologi Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga. Saya Yusuf Cahyo Purnomo. Hari ini kita akan berbincang-bincang tentang hal yang berkaitan dengan dunia putra-putri Bapak Ibu, yaitu dunia anak. Kali ini dengan topik mengenal temperamen anak bagian 1. Bapak Ibu, temperamen itu adalah kombinasi pembawaan sifat yang kita warisi dari orang tua kita. Pembawaan atau sifat ini diwariskan secara genetik. Temperamen adalah kata lain untuk kepribadian kita. Misalkan ini, Bapak Ibu memiliki sifat-sifat dasar yang mirip dengan orang tua kita. Demikian juga anak-anak kita memiliki warisan sifat-sifat seperti orang tuanya. Dan secara sadar atau tidak sadar, seringkali bahwa temperamen ini mempengaruhi seluruh aspek perilaku kita dan kebiasaan kita sehari-hari. Ada banyak cara mengenal kepribadian. Salah satunya adalah mengenal temperamen. Anak-anak kita memiliki temperamen yang berbeda. Karena anak-anak kita itu adalah anak-anak yang unik dan masing-masing pribadi anak kita itu berbeda. Unik dengan perilakunya, unik itu bisa nanti perilakunya itu menggembirakan kita, menakjubkan kita sebagai orang tua, namun perilaku anak kita juga bisa membuat kita marah. Juga kadang-kadang perilaku mereka membingungkan kita. Karena itu kita sebagai orang tua perlu mengenal anak kita satu persatu dan nantinya tidak perlu kita membandingkan mereka. Nah, temperamen ini di usia yang sangat dini bisa kita ketahui. Sebagai orang tua kita dapat mengenal kepribadian atau temperamen anak kita. Mari kita mengenal temperamen anak. Pertama kita akan belajar tentang temperamen anak sanguin atau balita bayi sanguin. Balita atau bayi sanguin memiliki kekuatan seperti bahwa mereka itu senang untuk berceloteh, ngomong begitu ya, ingin ditemani. Secara fisik, mereka punya mata yang besar dan cemerlang. Pengen tahunya tinggi, bergerak kemana-mana tidak bisa diam. Anak sanguin itu anak yang ramah, suka berbicara. Baginya tidak ada orang asing. Kalau dia merasa takut, biasanya dia akan membesar-besarkan dengan cerita. Berani, antusias, polos, suka pamer, suka bersenang-senang, tapi dia cepat pulih. Kalau sedih, dia akan cepat pulih dan menjadi senang kembali. Energinya banyak. Sukar kalau dia bermain sendiri, suaranya keras, dia memiliki panggung sendiri, suka melucu, suka berkegiatan, suka memanjat. Anak sanguin adalah anak yang paling ribut, suaranya keras, banyak bicara, suka melucu, tidak bisa diam, memanjat ke sana kemari. Namun selain kekuatan, anak dengan temperamen sanguin ini memiliki beberapa kelemahan. Misalkan bayi atau anak sanguin ini akan cenderung menjerit-jerit minta perhatian, menangis kalau tidak ada yang mengangkatnya, atau kalau dia capek. Dia tahu bahwa dirinya manis, suka ikut campur. Kadang kalau sudah makin besar, menentang keras larangan dari orang tua dengan air mata ataupun dengan teriak. Perhatian sebentar dan tidak bisa lama dia. Anak dengan temperamen sanguin adalah seringkali kalau melakukan sesuatu tidak ada tindak lanjutnya, berhenti. Dia tidak teratur, mudah dialihkan perhatiannya dan dia cepat bosan. Situasi emosinya pasang surut, sebentar sedih, bisa sebentar bergembira, ingin mendapat pujian, banyak bicara, sehingga kadang-kadang terkesan melebih-lebihkan. Suka seperti berbohong. Semakin besar, dia akan menjadi anak yang ramah, optimis, banyak bersahabat, menyenangkan, mudah terharu, punya rasa humor yang baik, periang. Penuh rasa ingin tahu, kalau dia di panggung itu tidak masalah, dia tiba-tiba tampil. Sementara karakteristik negatifnya adalah sulit berkonsentrasi, resah, sulit untuk disiplin, mudah patah semangat, emosional.
Yang kedua, ayah bunda, balita atau anak dengan temperamen kolerik. Bayi atau anak dengan temperamen kolerik adalah bayi yang tidak bisa diam, suka berpetualang, suka bergerak, energik. Dia cepat berkembang dan dia sebenarnya punya bakat untuk menjadi pemimpin. Anak kolerik adalah anak yang antusias. Dia akan bekerja, melakukan sesuatu, tidak bisa diam, melihat sasaran dan kemudian dia akan cepat mengerjakan. Dia akan kompetitif. Dia adalah anak yang bisa dipercaya. Namun selain kekuatan, anak dengan temperamen kolerik juga punya kelemahan. Anak atau bayi dengan temperamen ini memang tidak akan mudah untuk mengantuk. Dia akan menuntut, dia akan berisik, dia akan suka melempar benda-benda, dia tidak bisa diam. Anak kolerik, anak yang bersikeras, suka berdebat, keras kepala dan dia akan terus maju melakukan sesuatu meskipun ada yang mencoba menghentikannya. Punya bakat sebagai pemimpin. Yakin, dia tegas, ngomongnya jelas. Ketiga, ayah bunda, anak dengan temperamen melankolis. Bayi atau anak dengan temperamen melankolis ini serius, pendiam. Anak yang suka jadwal. Anak yang kemudian bisa menganalisis orang, senang sendirian, pikirannya mungkin mendalam. Tapi kalau di dalam bakat, bakatnya banyak. Suka musik, dia akan melakukan sesuatu itu, dia akan bertanggung jawab, perfeksionis. Ini adalah ciri-ciri anak melankolis. Selain kekuatan, anak dengan temperamen melankolis juga memiliki kelemahan. Tidak mudah dia percaya pada orang lain, curigaan, berjaga-jaga, cenderung tertutup, nampak sedih, mudah menangis, dan sangat tergantung dengan orang lain. Anak melankolis cenderung perengek, terlalu peka, dan seringnya mendengar hal-hal yang negatif. Tidak mau bicara, dan cenderung diam. Yang keempat, ayah bunda adalah anak dengan temperamen flegmatis. Dia cenderung serius tetapi santai, tidak terlalu menuntut, dan dia mudah menyesuaikan diri. Anak dengan temperamen ini adalah anak-anak yang sebenarnya mudah bergaul, dia rendah hati. Dia suka hal-hal yang terkait dengan cinta damai, tidak suka konflik. Sementara karakteristik negatifnya itu anaknya lamban, pesimis, kadang keras kepala, kurang motivasi, dan cenderung kurang ekspresif. Ayah bunda, tiap anak kita memiliki salah satu di antara temperamen tersebut. Bisa juga gabungan temperamen, minimal ada 2 temperamen yang dominan. Tetapi pada umumnya 1 temperamen yang dominan. Karena mereka sangat berbeda satu dengan yang lain, maka sebagai orang tua, ayah bunda tidak perlu membanding-bandingkan perilaku mereka. Kekuatan yang dimiliki temperamen itu perlu diperkuat. Namun, kelemahan temperamen putra-putri ayah bunda perlu menjadi perhatian dan sebisa mungkin pelan-pelan diatasi. Terima kasih ayah bunda telah bergabung dalam program Mini Parenting. Silakan like dan subscribe channel ini. Jangan lupa share juga dengan orang tua lainnya.